Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, saudara, silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya. Maka setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi. Dan silahkan di-share video-video yang ada di channel ini kepada lebih banyak orang, saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Video ini adalah video ketiga dari 3 seri video yang membahas topik tentang hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Topik ini begitu penting untuk kita renungkan, saudara, karena di dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita. Dan di dalam kita menghadapi situasi sulit, maka sebagai anak-anak Tuhan kita harus membuktikan bahwa kita bersikap benar dan menjalani situasi sulit yang kita hadapi dengan benar. Dan di dalam video ini, saudara, kita akan belajar bahwa betapa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dengan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu bertindak benar dalam situasi sulit yang kita alami. Dan di sisi lain, kita juga penting belajar bagaimana hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Karena topik tentang kepenuhan Roh Kudus seringkali menjadi perdebatan. Tetapi di dalam video ini kita akan belajar apa bukti seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini, saudara, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-7, mulai ayat 54 sampai ayat 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan geretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinganya serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari perikop firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik ini hari ini adalah kisah tentang Stefanus yang mengalami penganiayaan dan akhirnya mengalami mati syahid. Kita akan belajar dari kisah ini, saudara, bagaimana seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus menjalani situasi sulit yang dia alami dalam kehidupannya. Karena Stefanus ini adalah seseorang yang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus dan dikenal sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Di mana ayat-ayat yang menegaskan hal tersebut, Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-5 misalnya, di mana Stefanus ini adalah salah satu dari ke-7 orang yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Karena pada saat gereja mengalami perkembangan, gereja mula-mula, akhirnya banyak orang bersungut-sungut karena orang-orang miskin terabaikan. Dan akhirnya rasul-rasul memilih 7 orang untuk melayani orang miskin. Dan dari ke-7 orang tersebut, salah satunya adalah Stefanus. Dan dari ke-7 orang tersebut, Stefanus mendapat penekanan khusus di dalam firman Tuhan. Di mana dikatakan ayat 5, di pasal yang ke-6, saudara, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Lalu kemudian disebutkan nama-nama 6 orang yang lainnya. Tetapi Stefanus ditegaskan di sana sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian, saudara, di teks yang kita baca tadi di pasal 7,
mulai ayat yang ke-54 sampai 55, di mana dikatakan di sana, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, kembali ditegaskan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian saudara, yang akan kita belajar adalah di mana dalam kondisi ini Stefanus sedang menghadapi situasi yang begitu berat, mengalami penganiayaan, mengalami ancaman, nyawanya terancam, bahkan pada akhirnya dia mengalami kematian syahid di dalam kisah ini, saudara. Tetapi bagaimana matinya Stefanus bukan itu yang penting, saudara. Yang penting adalah bagaimana Stefanus menjalani masa-masa berat dalam kehidupannya, karena kematian kita semuanya sudah ada dalam tangan Tuhan. Nah saudara, di mana dikatakan tadi di ayat 55 bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus di dalam situasi sulit, orang-orang yang sudah mengerumuni dia dan begitu marah, hendak melempari dan membunuh dia. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ada 3 sikap dan tindakan yang dia lakukan sebagai buktinya bahwa Stefanus adalah orang yang penuh Roh Kudus. Di video pertama kita sudah belajar, saudara, di mana dikatakan yang pertama di ayat 55 itu, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, di sini ditegaskan Stefanus yang penuh Roh Kudus saat mengalami bahaya, saat nyawanya terancam, dia mampu menatap ke langit dan memandang Allah. Dan saat dia mampu menatap ke langit dan memandang Allah dalam situasi yang mengerikan yang dia alami, maka akhirnya dia melihat kemuliaan Allah. Bahkan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Satu pemandangan yang mulia, satu pemandangan yang begitu mengagumkan, saudara. Dan itu dialami oleh Stefanus saat dia mampu memandang kepada Allah di dalam masa sulit yang dia alami. Kenapa dia mampu memandang kepada Allah, saudara? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita rindu, kalau saya rindu, kalau saudara rindu, kita mampu tetap memandang Allah dalam situasi sulit, dalam persoalan berat yang kita alami, maka alamilah kepenuhan Roh Kudus. Alamilah kepenuhan Roh Kudus. Dan kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, buktikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tetap mampu memandang kepada Allah saat nyawa saudara terancam sekalipun, saat saudara menghadapi masa yang begitu sulit sekalipun. Dan yang kedua, saudara, kita sudah belajar di video kedua, di mana ayat 59 dikatakan di sana, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saudara, Stefanus sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, saat dia dianiaya, saat nyawanya terancam, saat dia dilempari malah, firman Allah menegaskan Stefanus mampu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Betapa pentingnya, saudara, kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dimampukan untuk tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan saat situasi yang begitu sulit sekalipun dia hadapi dalam kehidupannya. Saudara perlu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Kalau saat ini saudara merasa saudara mengalami hidup saudara begitu berat, tetaplah berdoa dan tetaplah berserah kepada Tuhan. Dan untuk mampu berdoa dan berserah kepada Tuhan, kita perlu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dan kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, buktikan saat saudara mengalami situasi sulit, saudara tetap mampu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dan di video ketiga ini, saudara, kita akan belajar hal ketiga yang dilakukan oleh Stefanus saat dia mengalami aniaya, sebagai bukti dia hidup dalam kepenuhan Roh Kudus seperti yang ditegaskan firman Tuhan. Sekali lagi ayat yang ke-55 tadi dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Kemudian ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan kemudian sedang mereka melemparinya, saudara, ayat yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Yang lebih mengagumkan lagi, saudara, saat dia dilempari, saat orang-orang merenggut nyawanya,
saat penderitaan dia hadapi, saat hidupnya begitu berat. Yang luar biasa adalah Stefanus mampu melepaskan pengampunan. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus mampu mengampuni. Sekalipun di depan matanya orang-orang sedang melempari dia, tapi dia berlutut dan berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring, saudara. Dia berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu kalimat pengampunan, saudara. Dan itu dilakukan oleh Stefanus sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, sebagai orang Kristen, Allah menuntut kita untuk mengampuni. Sebagai orang Kristen, dosa kita yang tidak terhingga sudah diampuni oleh Tuhan, dan sebagai orang yang sudah diampuni, kita harus mampu mengampuni. Dan untuk kita mampu mengampuni, kita belajar dari Stefanus. Bagaimana sehingga Stefanus mampu mengampuni orang yang sedang ada di depan matanya, yang sedang melempari dia sampai mati. Tapi dia mampu mengampuni dan berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kenapa dia mampu mengampuni, saudara? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, mari kita terus rindukan Roh Kudus. Mari kita selalu mohon kepada Bapa supaya Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan kita. Maka dengan demikian kita mampu untuk mengampuni. Kita mampu untuk mengampuni. Puji Tuhan, saudara. Adakah saat ini saudara begitu berat untuk mengampuni orang lain? Adakah saudara yang sedang merasa tersakiti oleh orang lain, atau mungkin oleh orang terdekat saudara, atau bahkan mungkin oleh keluarga-keluarga saudara, dan saudara merasa begitu berat mengampuni, saudara begitu dikuasai kebencian? Saudara perlu Roh Kudus, karena kita sudah melihat buktinya. Stefanus yang sedang dilempari, batu itu masih berterbangan dan menyakiti dia. Tetapi dalam situasi itu, saudara, dia mampu mengampuni karena dia penuh dengan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, saudara, untuk mampu mengampuni. Saat saudara merasa tersakiti, minta Roh Kudus memenuhi saudara untuk saudara mampu mengampuni. Saat saudara merasa diperlakukan tidak adil, minta Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan saudara supaya saudara mampu mengampuni. Haleluya, saudara. Dan di sisi lain, kalau saat ini ada anak-anak Tuhan yang berkata bahwa kami dipenuhi oleh Roh Kudus, saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saat ini bukti saudara dipenuhi oleh Roh Kudus adalah saudara mampu mengampuni. Saudara berkata bahwa saudara dipenuhi Roh Kudus, dan saudara berbahasa roh dan sebagainya dan sebagainya. Jika hidup saudara penuh dengan kebencian, maka semuanya itu hanyalah sandiwara. Jika saudara bermusuhan, memusuhi orang lain, memusuhi keluargamu, memusuhi saudaramu dan sebagainya, semuanya itu hanyalah sandiwara. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mampu mengampuni sekalipun diperlakukan tidak adil, sekalipun begitu sakit yang dia alami. Puji Tuhan, saudara. Di akhir 3 seri video ini, saya menegaskan kembali, saudara, bahwa kita perlu Roh Kudus. Karena dengan kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mampu memandang kepada Allah. Kita akan mampu tetap berdoa dan berserah kepada Allah. Dan kita akan mampu melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita ketika kita penuh dengan Roh Kudus. Itu yang dialami oleh Stefanus, dan mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kalau saat ini saudara berkata bahwa saudara adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, buktikan itu, saudara. Saat hidupmu berat, saat situasi berat, saat masalah berat, saat persoalan berat, tetaplah memandang kepada Allah. Tetaplah berdoa dan berserah kepada Allah. Tetaplah lepaskan pengampunan, karena Tuhan telah mengampuni saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, Tuhan, di mana kami sama-sama sudah belajar dari firman-Mu bahwa kami perlu Roh Kudus-Mu untuk kami tetap mampu memandang Engkau, mampu berdoa dan berserah kepada Allah, dan mampu melepaskan pengampunan. Ini kami, Bapa, kami perlu Roh Kudus-Mu, dan sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, kami mau buktikan bahwa kami mampu memandang Allah oleh karena Roh Kudus dalam segala situasi hidup kami. Kami mampu tetap berdoa dan berserah oleh Roh Kudus yang memampukan kami.
dan kami tetap mampu melepaskan pengampunan oleh karena Roh Kudus yang memampukan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah.